karena cerita bukan cuma horor tapi cerita tentang cinta yang berhubungan dengan kok pacaran sama setan. Nah, Pantas Mati bekerja sama dengan banyak pihak juga yang tergabung di sini, Pak Andi. Silakan. selamat siang kepada teman-teman media. Terima kasih sudah datang di film kita officially yang ketiga ya dari Paragon Pictures. Kali ini kita membuat film horor yang berjudul Kalian Pantas Mati. Aslinya adalah kita mengadaptasi dari IP dari Korea dengan judul Morning Grave. Nah, bagaimana bisa menjadi partnership ini terjadi? Jadi kita waktu itu punya relationship dengan Newco Global, perusahaan Korea Indonesia. Mereka ini punya akses ke library dari IP Korea. Terus kemudian dari sisi kita melihat dengan maraknya K-pop, dengan sangat serunya Indonesia dengan budaya Korea, ternyata kita banyak melihat konten-konten Korea yang sangat baik. Nah, setelah kita melihat Morning Grave, kita ngobrol dengan partner kita yang Newco Global. Kita putuskan untuk, ayo kita membuat adaptasi sebagai kolaborasi pertama Korea dan Indonesia antara Paragon Pictures, Source Entertainment, dan juga dengan Newco Global. Nah, itu adalah partnership awal ketika film itu dibuat. Nanti mungkin selanjutnya ada partner kita yang lain akan disampaikan oleh teman saya. Siap, terima kasih Pak Andi Budiman. Kita mungkin bergeser dulu ke Pak Robert Rodi nih. Pak Robert Rodi, yang seperti kita tahu ini kan Morning Grave dari Korea, ini adalah pertama kali untuk diadaptasi, yaitu di Indonesia gitu. Dan kenapa akhirnya memutuskan untuk judul ini Pak Robert Rodi? Dari banyaknya judul mungkin yang sudah diadaptasi di negara-negara lain gitu, tapi kenapa judul ini yang baru pertama kali untuk diadaptasi di Indonesia? Silakan. Kenapa Morning Grave ya? Yes. Mungkin lagi ke Pak Andi boleh. karena memang Pak Andi yang suka banget dan inisial IG ini dari Pak Andi. Silakan Pak. Nah, gimana Pak Andi, boleh ceritakan? Waktu saya nonton filmnya, biasanya horor nih kan biasanya legenda tentang satu tempat segala macam. Nah, kali ini settingnya di sekolah. Nah, karena kita melihat settingnya di sekolah, penonton Indonesia ini banyak juga yang penonton remaja. Jadi kita melihat wah potensi. Tapi nggak cuma itu. Yang paling seru sebenarnya bukan cuma setting SMA-nya, karena cerita bukan cuma horor tapi cerita tentang cinta yang berhubungan dengan kok pacaran sama setan. Nah, jadi itu serunya di situ. Makanya kita terus punya ide untuk diangkat, dibawa diadaptasi ke Indonesia. Oke, siap. Terima kasih Pak Andi Budiman penjelasannya. Kalau ke Pak Robert Rodi, berarti ini dari sebelumnya menggarap drama dan akhirnya sekarang ada untuk horor nih Pak. Nah, nanti treatment seperti apa yang teman-teman atau juga penonton Indonesia rasakan yang berbeda yang disajikan di Kalian Pantas Mati ini Pak Robert Rodi? Ya, sebenarnya sih Paragon, kita di Paragon nggak ada maksudnya ada yang spesifik hanya untuk genre apapun ya. Sebenarnya kita genre apapun kita mau. Bahkan sempat sebelum pandemi nih, waktu kita pertama kali mendirikan Paragon tahun 2019, kita yang pengen banget yang selalu push itu sebenarnya genre action sebenarnya waktu itu. Tapi karena pandemi terus kita harus rearrange semuanya lah gitu kan. Karena susah syuting action di pandemi dan sekarang kalau bikin action juga jadi jauh lebih mahal, jadi kita tunda dulu. Tapi dari awal memang kita genre romance, komedi, horor, drama apapun kita memang bikin dan nggak terlalu anak-anak sih. Jadi ide bikin film horor ini bukan karena sekarang lagi trend in kan film horor semua nih, sebenarnya enggak sih. Kita dari tahun 2019 udah mencoba untuk buy IP-nya. Tahun 2020 kita mulai develop, hampir setahun ya Lim ya kita ya, back and forth ya. Waktu itu kita konferensi berapa negara itu waktu itu ya? Karena melibatkan banyak pihak ya Pak. Iya, dan karena itu juga saya waktu di Taiwan, Pak Adi di Australia, Alif di Indonesia, kita ngobrolnya di pakai Google Meet, Zoom itu di berbagai negara memang. Jadi it takes almost a year juga. Jadi bukan ujuk-ujuk kita bikin film karena memang lagi tren horror enggak sih. Jadi memang ini udah ada plan kita dan
setelah ini pun kita masih ada satu film horor lagi yang juga kita siapkan selama udah kurang lebih juga 2 tahunan lah. Gitu. Yes, nah ini juga menyambung dari obrolan Pak Robert Roni tadi karena lagi tren juga film-film horor yang lagi ada di Indonesia sekarang. Nah, apa yang akan disajikan berbeda dari Kalian Pantas Mati ini? Tadi Pak Andi udah ngerti sedikit, ada cintanya, kok cinta begini, tapi apa lagi nih Pak Robert Roni? Iya, jadi memang yang pertama memang karena ini kan remake ya. Jadi kalau misalnya ada yang pernah nonton remake-nya, jadi kita kasih tahu bahwa selain horor, unsur drama dan romansnya juga cukup kental di film ini. Jadi mungkin agak berbeda dengan film lain. Kalau misalnya banyak orang ngomong, oh horor yang penting serem dan nggak perlu ada ceritanya. Kita mencoba naruh satu berbeda lah. Ya. Semoga rasa serem iya, ngerasa kaget juga iya, takut iya, tapi juga merasa hangat dengan romance dan dramanya juga. Oke, siap. Tepuk tangan dong teman-teman media. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan teman-teman media juga ya Pak Robert Roni. Kita ke Mr. Nelson Mok yang sudah hadir hari ini juga from WME. Saya nanti terjemahin ya. Yes, silakan. Tapi kita pertanyaan di sini tadi juga udah ada beberapa teman-teman yang nanya why WME interested to join this project gitu. Mr. Nelson Mok, why interested to join this project? Yes. Okay. This is the second time I'll be working with Robert and Andy. Yeah. The first time when we worked, we had a very good, collaborative and interesting relationship together. So we want to continue that relationship. Yeah. Especially we've been through a lot since the pandemic. That partnership is evidently very resilient, and pandemic proof. So we also have very strong confidence with the filmmakers. Yeah. And we want to see their work through and hope to bring their work to the international audience. That is the reason why we want to be involved in this project. Oke, thank you Mr. Nelson Mok. Perlu saya terjemahin ke Boleh terjemahin ya teman-teman media, aman ya? Jadi ini ada kolaborasi yang kedua setelah kolaborasi pertama pada saat itu. Saya film backstage, jadi kita waktu itu juga ada WME juga membantu kita di film backstage dan mereka merasa kerjasamanya berhasil gitu ya. Filmnya mereka happy dengan hasil filmnya dan kita bisa membawa backstage ini ke berbagai market juga internasional. Jadi mereka mau bekerja sama lagi dengan kita dan juga mereka juga confident dengan para filmmaker yang kita tunjuk juga untuk film ini, yaitu kita dan Alim juga untuk saudara dan penulis gitu. Jadi dia rasa bahwa film ini bisa lah dijual internasional juga gitu. Berarti kalau boleh para bertanya atau Mr. Nelson untuk menjawab, ini adalah kerjasama per film atau ada jangka panjangnya bersama dengan Paragon Pictures dengan WM? Apakah udah boleh bocor atau emang per project aja dulu nih Pak? So the question is, are you planning to have a long-term relationship and cooperation with Paragon in the future? The answer is a big yes. Big yes ya, jadi kita tunggu kolaborasi yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Mr. Nelson. Thank you Mr. Nelson. Selanjutnya kita ke Pak Obed yang sudah hadir bersama kita dari International Design School. Yang juga menarik hari ini adalah kita ingin menanyakan kenapa akhirnya IDS sebagai sekolah desain pastinya ini tertarik untuk terlibat di dalam proyek ini Pak Obed. Silakan boleh dijawab. Ya, selamat siang teman-teman media dan para executive producer untuk Paragon Pictures dan filmmaker. Ya, pertama-tama IDS itu sebagai sekolah film, kita melihat ada fenomena yang terjadi di kalangan students ya, atau yang mungkin salah satu target market buat film ini. Nah, ini saya mau cerita sedikit. Jadi kemarin kebetulan saya visit ke sekolah. Ya. Saya lagi naik tangga ke lantai 3, saya ketemu kepala sekolah salah satu sekolah di area Cibubur. Itu kebetulan posternya Stop Bullying. Jadi saya pikir, oh ini connect banget. Nah, IDS itu tertarik karena yaitu temanya kan problematika itu bullying di sekolah ya. Bullying itu kan tidak hanya bicara antara teman ke teman, tapi bisa aja guru yang membedakan antara si A dengan si B dan sebagainya. Jadi saya rasa ini film yang sangat menarik. Judulnya sih cukup mengagetkan buat saya. Terus kita kan harus kayak bantuin distribusi ke sekolah-sekolah ya. Waduh, ini message-nya apa gitu ya. Awalnya akhirnya saya diskusi dengan tim Paragon, keluarlah poster yang akhirnya relate dengan anak-anak SMA, which is Stop Bullying. Jadi all the best buat tim. Semoga film ini bisa
nembus 10 juta lebih ya Pak. Amin. Karena punya itu ya harapan untuk sekolah-sekolah, students di Iya. Indonesia Iya. dengan campaign yang dijalankan juga itu stop bullying ini ya Pak Ben. Ya kita udah mulai dapat konfirmasi untuk Ghost to School. Ya. Jadi Cash akan ke sekolah-sekolah. Kita juga bagi nobar ya nonton bareng. Ya. Kebetulan kemarin saya ketemu kepala sekolah juga. Dia exciting banget. Oh boleh nih Pak Obed kita nonton bareng gitu. Siap. Ya semoga sukses ya. Jadi kita bantu untuk promosikan Oke, juga. siap. Menurut Silakan. saya untuk menambahkan yang video ini kan memang provokatif sekali, tapi ada alasannya. Jadi mungkin nanti penulisnya si Alim Sudioto Iya betul. Sudah ada pertanyaan untuk Mas Alim nih. Jadi Pak Robert kemarin tuh kalau ngobrol sama guru, saya harus bullyingnya dulu yang saya bawa. Baru ke judulnya ya subtitle gitu. Soalnya pemegang terlalu provokatif. Tapi ada alasannya sih. Ada alasannya kenapa kita menggunakan judul provokatif Iya. seperti ini. Makanya saya looking forward untuk ngeliat filmnya. Terima kasih Ya, Pak Ben makasih. jawabannya. Nanti kita kena ke Mas Alim, nanti kita ke sutradara untuk film kalian Pantas Mati. Bagi nanti kita pengen tahu juga nih. Ini kan adalah adaptasi dari film Korea itu Morning Grave ya. Jadi kita pengen tahu treatment apa yang berbeda yang disajikan untuk penonton di Indonesia nantinya untuk di film ini Mbak Ginanti. Silakan. Ini film Kalian Pantas Mati kan adaptasi dari film Morning Grave Korea. Sebenarnya kita masih mengangkat tema yang sama, which is yang tadi dijelaskan tentang bullying. Memang ada beberapa adjustment yang kita sesuaikan dengan pastinya budaya kita juga dan beberapa treatment yang mungkin bisa dirasa berbeda dari film aslinya buat teman-teman media mungkin yang udah pernah nonton film Morning Grave yang ada dari Korea. Dan kita sih menawarkan sesuatu yang baru di film Kalian Pantas Mati ini karena memang itu tadi bukan hanya cerita tentang film horor tapi juga ada elemen romance drama yang cukup kuat terhadap dua orang karakter utama kita di sini, yang satu manusia yang satu hantu sebenarnya gitu. Dan as the story goes mereka berdua ternyata menemukan sebuah koneksi yang cukup kuat gitu nantinya di dalam ceritanya gitu, yang cukup menarik untuk kita ikutin. Oke, siap. Bagian tapi ini kan menjadi negara pertama dari Korea, kemudian Indonesia adalah negara pertama yang mengadaptasi Morning Grave ini. Menjadi beban nggak sih untuk seorang Mbak Ginanti Rona? Karena kan nanti biasanya kalau film Korea sukses dan lain-lain bisa diadaptasi juga di berbagai negara. Berarti kan ini menjadi standar untuk negara-negara lain juga kalau ingin mengadaptasi judul ini gitu. Nah pada saat itu ngobrol sama Pak Andi, Pak Robert Roni, dan juga Mas Alim itu seperti apa untuk akhirnya berada di proyek Kalian Pantas Mati ini? Ya kita sih awalnya memang sepakat ingin mengadaptasi, meremake film Morning Grave ini dan membuat menjadi lebih baik sih. Harapannya itu, jadi kita berusaha sebaik mungkin, semoga hasil filmnya juga bisa dinikmati lah. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mbak Ginanti Rona. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan Mbak Ginanti dengan para cast juga ya. Jadi nanti tentang cast sabar dulu teman-teman ya. Sekarang kita ke Mas Alim Studio. Nah Mas Alim karena tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Robert Roni. Langsung dioper ke Mas Alim Studio. Kita pengen tahu dari segi judul dulu ngobrolnya bagaimana pada saat itu dari Morning Grave-nya Korea. Kemudian di Indonesia jadi Kalian Pantas Mati. Boleh ceritain sedikit Mas Alim? Iya, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dulu Pak Andi, Prof. Ron yang sudah mengajak saya terlibat dalam proyek ini. Terus kemudian bagi nanti yang juga sudah bersedia jadi sutradara. Karena menurut saya ini perjalanan penuh puzzle sih gitu. Dari mulai ide muncul mau remake Morning Grave, kita berdebat, berdiskusi kenapa film ini penting untuk diadaptasi dan segala macam. Hingga kemudian akhirnya, direkturnya harus perempuan, which is ternyata amat sangat pas kalau buat saya bagi nanti menjadi director di film ini. Dan kemudian hingga puzzle terakhir adalah judul Kalian Pantas Mati ini gitu. Tadi dibicarakan soal masalah stop bullying. Kalau menurut saya film ini yang membuat saya tertarik Morning Grave, dan ketika diadaptasi ke Indonesia yang menarik adalah saya menemukan layer pergaulan anak muda zaman sekarang sih, yang amat sangat fenomenal ya gitu yang terjadi di anak muda sekarang, bahwa kebanyakan anak muda tuh a bunch of kids gitu, sejumlah anak muda seringkali terjebak dalam toxic friendship gitu. Jadi ini bukan ngomong soal masalah yang dibully, korban bully dan pelaku bully, tapi ini bagaimana anak-anak itu bisa terperangkap dalam sebuah kelompok yang berada dalam toxic
friendship yang mereka nggak bisa keluar gitu. Dan ada terus dalam relasi itu, ada dalam circle itu, sekalipun mereka dalam situasi. Jadi bully sekarang itu bukan lagi ngomong soal masalah bully kemudian melakukan tindakan fisik ataupun kekerasan aja gitu, tapi even antar teman gitu, masalah kepercayaan diri dan segala macam itu seringkali terjadi. Dan sebenarnya kita pengen ngomong soal itu. Jadi ini bukan soal masalah kita akan bertemu dengan karakter-karakter yang sebenarnya terjebak dalam sebuah toxic relationship yang akhirnya berujung pada bullying gitu. Nah sebenarnya nanti di sekolah-sekolah kita akan juga mengkampanyekan itu, bahwa anak muda harus berani stand up kalau dia ngerasa dia berdiri di dalam atau berada dalam circle friendship yang amat sangat sebenarnya tidak membuat dia happy gitu, karena dan itu seringkali terjadi gitu, apalagi dengan sekarang media dan media sosial dan lain-lain. Jadi seringkali mereka, nah kita kepingin anak muda berani stand up, berani menemukan circle yang benar untuk mendapatkan relationship yang lebih sehat. Itu message-nya satu. Kalau soal masalah judul kalian pantas mati, sebenarnya kita bicara apa yang ada di dalam pikiran kepala setiap anak muda sih ketika menghadapi sebuah kondisi yang amat sangat tidak menyenangkan buat mereka. Kita semua lah pasti akan bilang dia emang pantas mati nih gitu. Yeah. Itu adalah sebuah pemikiran yang sebenarnya amat sangat negatif, tapi message sosialnya pada akhirnya di ujung film ini akan berbicara bahwa sebenarnya kalian pantas dicintai gitu. Jadi di situ kenapa Pak Andi bilang tadi bahwa tematik dari film ini adalah soal cinta, karena endingnya adalah bahwa sebenarnya bukan soal kalian pantas mati, tapi bagaimana kita belajar mencintai orang lain. Oke, siap. Terima kasih.